Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nurus samawati wal ardi wa ma fihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul shadiqul amdul amin. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang ada di dunia sosmed, Bapak Ibu yang berbahagia, adik-adik yang sangat kami banggakan, kaula muda yang insya Allah selalu mengikuti dari konten-konten Abah Thoyib yang insya Allah Anda akan menambah wawasan ilmiah, menambah wawasan ilmu. Karena apa? Kita sifatnya belajar bersama, to take and to give. Anda bisa, saya tidak bisa, Anda memberi, saya bisa, Anda tidak bisa, saya akan memberi. Jadi saling memberi, sifatnya belajar bersama. Jadi kalau ada kesalahan ya kita pikul bersama. Alhamdulillah. Nah, hal ini kami akan memprediksi weton-weton yang dulu sudah nomor ke 26 hari ini, atau video kali ini akan lanjut dengan nomor yang ke-27. Karena apa? Weton itu kalau nggak salah dihitung banyaknya 135 kali 5 150, kemudian 5 kali 5 175 weton. Nah, ini perlu sekali kita untuk mengetahui sedikit banyak hal-hal yang apa terkandung di dalam. Insya Allah mungkin Anda sekalian dulu lahirnya sesuai dengan weton yang saya prediksi, atau Anda mempunyai putra putri yang lahirnya juga weton-weton, termasuk pada video kali ini adalah Selasa Legi. Betul, Selasa Legi. Jadi sebelum lanjut, mari kita absen dulu. Anda siapa namanya, dari mana kota Anda, dan insya Allah Anda selalu ikut setia untuk tombolnya, like-nya, kemudian loncengnya, agar Anda sekalian bisa selalu mengikuti video-video Abah Thoyib yang terbaru. Mari kita lanjut, yakni dengan pembahasan masalah weton, yaitu jatuh hari Selasa Legi. Kelahiran Selasa Legi. Selasa 3 Legi 5, jumlahnya berapa? 8. Nilai yang terkecil nomor 2. Artinya yang terkecil nomor 1 adalah Selasa Wage, jumlahnya 7. Kemudian kalau Selasa Legi jumlahnya 8. Jadi ini termasuk kelasnya menengah ke bawah, karena hitungannya dari 10 ke bawah itu kelas yang kecil, menengah ke bawah. Kalau 10 ke atas, menengah ke atas. Oke, itu hanya istilah aja. Nah, dengan adanya prediksi hari Selasa Legi, apa yang akan termaktub di dalam kehidupan walaupun dia nanti sekarang sudah dewasa seperti Bapak Ibu sekalian, atau mungkin saudara-saudara sekalian akan mempunyai putra putri yang lahirnya insya Allah hari Selasa Legi. Mohon diamati dan diteliti, karena mungkin kejadian-kejadian itu Abah Thoyib sendiri tidak langsung mengerti keadaan mereka itu, namun Anda yang tahu dengan detail kehidupan anak, kehidupan penjenengan, kehidupan ya keluarga-keluarga, ingkang sampean ngerti masalah kelahirannya. Pertama kali yaitu wataknya. Karena apa? Watak itu menentukan sekali. Ini banyak bilangnya orang-orang itu loh, prediksi saya tuh banyak yang cocok. Karena apa? Sifat watak itu, karena dari watak inilah orang akan timbul menungso, bisa legowo, bisa melaksanakan segala sesuatu dengan adanya kewatakannya. Bengis umpamanya, dia itu juga tidak akan sesuai dengan keadaan. Pramila menika untuk Selasa Legi itu kita rangkum, kita prediksi wataknya apa, jatuhnya yang nomor dibagi 5 dapat 1, lebihnya 3, yaitu jatuhnya di
raja. Baik nih. Wataknya raja. Nah, raja kuwi yo enek pirang-pirang macam raja. Enek sing raja goblok, banyak sekali dulu itu. Seperti kalau kita mengungkap sejarah Kolomengeng, yaitu Raja Majapahit yang keberapa, itu rajanya itu bodoh sehingga bisa disetir dari termasuk pembantu-pembantunya. Namun ada juga raja yang intelektual. Contohnya kalau zaman dulu yang terkenal yaitu Hayam Wuruk. Nah, ini raja Kediri yang terkenal. Sehingga pada zaman Hayam Wuruk itu banyak sekali kitab-kitab yang ditimbulkan oleh bujangga-bujangga sampai sekarang itu masih terpakai kan gitu. Umpamanya kitab Emputan Tular mengarang apa kan gitu. Itu pada waktu Hayam Wuruk. Kemudian Hayam Wuruk itu ada pujangga yang terkenal sampai sekarang masih kita pakai. Nah, disinilah kekuatan dari raja itu. Mungkin raja itu ada raja yang bengis. Contohnya siapa raja bengis? Banyak sekali dalam Islam itu mengandung Korun, kemudian Fir'aun. Nah, ini kan rajanya sifatnya bengis-bengis sekali. Namun kalau ada raja yang sifatnya itu lemah lembut, santai, kaya raya, loman dan lain sebagainya, yaitu umpamanya Raja Solomon, kalau orang banyak mengatakan, yaitu Kanjeng Nabi Raja Sulaiman. Nah, ini kemudian juga Raja Yusuf, itu juga Yosef, kalau orang barat mengatakan itu orang-orang yang santun, orang-orang yang mempunyai kewibawaan tinggi, kemudian sifatnya itu sangat lemah lembut, bisa disuyuti oleh masyarakat atau kawulana. Itu kawula-kawula yang ada di pada waktu zaman dulu. Umpamanya di Indonesia ini juga banyak sekali raja-raja dulu yang sifatnya begitu, dan ada juga yang sifatnya santun sekali. Oke. Nah, ini prediksi masalah kewatakan. Nah, watak dia itu jatuhnya di raja. Raja itu mempunyai kekuasaan yang luas sekali. Karena sifatnya raja, bukan presiden, tidak terbatas. Kan gitu. Sabdo Rojo tan kena wali, artinya apa? Omongan raja kuwi ora kena dibaleni. Sekali dia ngomong, harus dilaksanakan. Semua itu harus patuh. Inilah kewibawaan raja. Andaikan raja itu bengis, curang, nakal, nah itu kesempatan dari raja, yang raja itu tidak bisa mengendalikan amarahnya, sehingga anak buahnya atau rajanya banyak yang menderita. Namun kalau rajanya santun seperti Hayam Wuruk, itu banyak negara-negara Jawa dulu yang gemah ripah loji Nawit, Toto, Karto, lan Raharjo. Nah, seterusnya itu yaitu rezekinya. Apa rezeki dari ini? Yang pertama, kedua, rezeki. Rezeki daripada kelahiran 8 ini, yaitu Selasa Legi, jatuhnya di sandang, lahir sandang pangan papan gawean. 5, lahir sandang pangan. Sebetulnya ini hanya istilah aja. Apa yang dikatakan pangan? Pangan itu merupakan sesuatu hal yang diperlukan sangat vitalitas. Dalam maksudnya, mungkin orang dulu itu memberikan gambaran kalau dia itu mempunyai jatuhnya di pangan, itu semua sesuatu hal bisa dipenuhi oleh sang orang yang lahirnya di Selasa Legi. Apalagi wataknya raja, rezekinya jatuhnya di pangan, ini insya Allah sudah komplit sekali, dan hal tersebut bisa untuk berguna bagi, kalau raja ada untuk rakyatnya, kalau biasa itu masyarakatnya, lingkungannya, keluarganya, dan lain sebagainya. Karena apa? Jatuhnya di pangan. Iso ngayomi, nah, bisa memberikan ulur dumatan keluarganipun. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, ya ini
pangumpo jiwanipun, yaitu tempat usahanya, apa itu ikhtiarnya gitu loh, ikhtiar. 8 itu hitungannya ada 7, yaitu jatuhnya segoro wiseso. Karena apa? 7 itu kan segoro wiseso, sumur sinobo, tugas semi, satrio wirang, satrio wibowo, bumi penentang, lebu katiup angin. Jatuhnya yang pertama yaitu segoro wiseso. Maksudnya gimana segoro wiseso itu? Segoro itu sudah merupakan samudra yang luas sekali. Kemudian dia itu mungkin insya Allah kalau mendapatkan sesuatu hal banyak sekali, rezekinya akeh, kemudian talodane akeh, apa tuh omongnya akeh yang bermanfaat dan berguna, jadi bisa memberikan sesuatu kepada manusia di lingkungannya atau keluarganya atau masyarakatnya. Nah, ini hal yang sangat perlu dia tekuni sehingga mereka itu akan bisa hadir dan bisa memberikan sesuatu hal kepada yang larinya seloso lebih. Karena di dalam kejiwaannya, di makom hidupnya itu di prediksi Coro Jowo Nun Sewu itu sudah napa niku termasuk segoro kang wiseso, kang awiseso, ngawiseso, segoro ombor jembar. Samudra merupakan hal-hal yang banyak sekali misteri yang ada di dalam kandungannya, kandungan segoro, yaitu termasuk apa itu mutiara, kemudian barang-barang berharga yang masih terpendam di dalam segoro kolowau. Dan segoro ini memang tempatnya untuk usaha sesuatu hal yang bisa menimbulkan sesuatu hal. Contohnya untuk lintasan dagang. Kalau sekarang istilahnya akan menjadi jalan tol laut kan gitu. Jadi hal-hal yang sedemikian itu insya Allah akan memberikan fasilitas kepentingan masyarakat satu sama lain bisa jauh menjadi dekat. Oke, paham? Kemudian lanjut yaitu tempat usahanya yang keempat. Usaha. Hitungannya 8, ya 8 dibagi 3, kemudian mendapatkan 6 jatuhnya di tengah, yaitu dari daratan, tirtonan yaitu air, kemudian jadi jatuhnya di air. Nah, ini apa maksudnya air itu banyak sekali. Hal-hal yang terangkum atau hal-hal yang diberi sanepan, perumpamaan. Sanepan itu perumpamaan. Jadi dalam usahanya itu untuk hal tersebut bisa dilaksanakan dengan berkaitan dengan air, yaitu umpamanya dia mempunyai perahu penangkapan ikan. Itu bagus sekali. Kemudian umpama dia itu berjualan menjadi juragan, istilahnya itu yang berkaitan dengan air, itu bagus sekali. Itu istilah kemasan air mineral dan lain sebagainya. Ini yang berkaitan dengan air ini banyak sekali. Istilahnya itu apa? Air itu adalah sesuatu yang mengalirnya dari arah pasti ya, dari atas pasti ke bawah, tidak mungkin dari bawah ke atas. Nah, dengan adanya itu maka anak tersebut atau orang tersebut kalau sudah mempunyai harta cukup, ilmu cukup, pengalaman cukup, akan dilunturkan, akan diberikan, akan diturunkan kepada mereka yang membutuhkan. Umpamanya lingkungannya, umpamanya jadi ya istilahnya tukang nemok manten ngono wae lah. Pasti berguna untuk lingkungannya, ilmunya yang dulu dicari akan berguna kepada masyarakat. Umpama dhewe niku sugih kajen keringan, sugih bondo bandu, akeh duwite, akeh sedekah, akan disedekahkan kepada lingkungannya
dan lingkungan itu sangat memerlukan. Wah, insya Allah itu akan bisa menjadi bekal kehidupan di balik hidup yang panah ini. Nah ini dengan adanya prediksi tersebut, monggo panjenengan saudara-saudara kalian yang lahirnya di hari Selasa Legi, kalau sudah tahu prediksi ini panjenengan dewe, mohon dilaksanakan sesuai dengan apa yang Anda tahu. Sifatnya rojo sama laksanakan secara raja yang jantan baik. Kemudian sifatnya termasuk yang pangan itu sesuai dengan apa yang dikatakan tadi, yaitu semoga bisa memberikan kehidupan, kecukupan kepada pribadi dan keluarga, terutama di lingkungan masing-masing. Kemudian istilahnya pas jatuhnya juga di dalam segoro ngawiseso, dan untuk tempat usahanya juga di air yang berkaitan dengan air. Kemudian yang kelima, lanjut yang kelima, yaitu masalah jantraning dino. Oke, jadi lahir bocah itu kan jantraning dino. Hari Selasa itu kalau menurut babakan Coro Jawa jantraning dino Selasa iki lakune geni. Pramila menika banyak orang yang biasa tuh membakar boto, membakar genteng. Itu diambilkan malam Selasa. Masalah apa? Lakune jantraning dino adalah api, yaitu geni. Nah, di sini letak kehebatan atau apa itu keanehan daripada kehidupan budaya Jawa yang dulu sudah dicetuskan oleh para orang-orang terdahulu kita, yang bisa memberikan apa itu jantraning dino iki lek Selasa ngopo kok geni, yaitu kok api. Kemudian umpama Senin itu kok asmara. Ini kita tinggal menirukan aja. Maka dengan itu kalau dia itu mempunyai wataknya api satu, ya dah, orangnya itu gimana ya, bisa menolong, mudah menolong kepada orang lain. Artinya begini, api itu kalau terdekat, kita mendekat dengan api kan rasanya pasti panas. Nah, dengan kepanasan itu maka mereka panjenengan ingkang lahir Pulau Selasa Legi akan bisa memberikan kepentingan yang merupakan panas panjenengan itu mengalir dumateng ingkang hadir dumateng panjenengan. Kemudian api juga ini mempunyai watak yang gimana, keras, bisa memakan sesuatu bila mana dia itu perlu termakan. Contoh aja yang logika dan biasa kita temui. Kalau di hutan ada hutan kebakaran, itu satu titik aja akan ke mana-mana. Inilah sifatnya api. Dan kesifatan itulah yang penting kita bisa mengambil positifnya, yaitu api itu bisa memberikan pertolongan kepada siapapun karena sifatnya itu mempunyai sifat yang cepat dan bisa tanpa disuruh dia itu akan memberikan fasilitas kepada yang menggunakan atau mempergunakan. Nah, ini sifatnya api. Tapi juga api itu panas, jangan disentuh. Kalau api itu kita akan apa? Akan terbakar. Ini adalah jantraning dino. Kemudian rezeki orang tuanya nomor 6. Rezeki ortu orang tua. Nah, rezeki ortu itu 8, itu ada hitungannya 5 juga, yaitu Buwana, Surya, kemudian Grana, Lintang, lan Rembulan. Dihitung jatuhnya di gerhana, umpamanya gerhana bulan, gerhana matahari. Ini gimana maksudnya? Gerhana itu merupakan sesuatu hal yang akan menutupi sesuatu, yaitu umpamanya gerhana matahari akan tertutup oleh gerhana. Karena apa? Kalau menurut ilmu yang canggih sekarang itu antara diambil garis lurusnya di antara matahari dan bulan bumi itu satu garis.
jadi akan tertutup. Nah, dengan adanya itu kalau orang dulu memberikan prediksi gerhana itu rezekinya akeh, mungkin dia akan tertutup. Artinya terlepas sebagian rezeki yang kata kalau mau akan hilang. Namun setelah hilang itu nanti juga akan timbul lagi rezeki-rezeki sebagaimana biasanya. Nah ini napa niku termasuk prediksi orang tua setelah mempunyai anak lahirnya di Selasa Legi, rezekinya mungkin akeh tapi pernah akan terjadi atau terjadi sesuatu ingkang boten mengremenaken. Artinya mungkin ada kecelakaan, ada halangan, mungkin pas modeng-denge wake kemudian ada kolab. Namun itu bisa bangkit lagi setelah gerhananya lewat. Nah, kiranya hal-hal yang sifatnya masih misteri ini karena sesuatu itu pasti akan bisa terungkap. Namun terungkap ini karena sesuatu hal karena waktu yang agak limit ini, jadi secara saya memberikan kuliah yang singkat ini namun padat. Kemudian setelah sampean penjenengan semuanya bisa meramal, bisa memperkirakan kelahiran Anda hari Selasa Legi, tolong diprediksi dengan sendirinya. Yang sudah dewasa atau sudah tua, kira-kira 5 tahun kepungkur atau 5 tahun yang akan datang. Kira-kira hal ini itu bisa enggak di dalam kejiwaan atau napa niku dumateng panjenengan itu mengikuti yang hari Selasa Legi. Wah, insyaallah orang-orang dulu itu tidak jauh berbeda untuk ramalan-ramalan atau prediksi-prediksi tersebut. Insya Allah walaupun nanti neling siro ya tidak begitu jauh. Dan insya Allah apa yang saya uraikan masalah prediksi kelahiran yang hari ini pas hari Selasa Legi, kami tutup sampai di sini saja. Bila mana ada kekurangan, kegelapan dan penjenengan kurang jelas, tolong komentar di kolom komentar. Insya Allah semuanya akan jawab dan insya Allah semuanya akan tuntas secara detail. Dan insya Allah kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.